Kalau begini aku pun jadi sibuk. Assalamualaikum semuanya. Yang suka tahu cobain deh. Ini resep ini simple banget ya. Ini namanya batagor tahu teman-teman. Ya, batagor itu kan udah bakso tahu goreng ya. Nah ini kita bikin yang versi tahunya crispy ya. Jadi rasanya bakalan enak banget. Dan buat kalian yang penasaran sama resepnya, langsung aja ditonton sampai selesai. Buat kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa klik subscribe di bawah video ini dan bunyikan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya ya. Langsung aja ya. Di sini aku ada tahu, aku menggunakan yang kotak kayak gini dan aku cuma pakai 6 kotak aja. Ini langsung aja kita potong-potong seperti ini. Dari satu kotak kayak gini kita potong jadi 8 bagian. Caranya kayak gini aja. Nah, setelah kita potong jadi 2 bagian kayak gini, langsung kita potong lagi jadi seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita slice. Jadi kita tipiskin seperti ini ya. Nah jangan sampai habis karena nanti bakalan kita isi dengan si acinya. Nah seperti ini aja. Oke, ini cara ini udah sampai sini aja. Lanjut aja ke step selanjutnya. Di sini aku ada daun bawang. Aku cuma pakai 1 batang aja. Jangan banyak-banyak ya, karena nanti kalau banyak-banyak rasanya kurang enak. Dan kalau kalian mau skip ini juga nggak apa-apa juga. Nah ini langsung aja kita iris tipis. Setelah selesai kita iris, langsung aja kita pindahkan ke teflon seperti ini. Lalu kita tambahkan 200 ml air ya. Untuk airnya pakai air mentah aja. Kita masukin seperti ini dan lanjut kita tambahkan perasa. Di sini aku menggunakan 1 sendok teh kaldu sapi dan juga aku menggunakan garam ya. Untuk garamnya kurang lebih di 1 sendok teh juga. Kalau takut keasinan boleh pakai setengah sendok teh, tapi 1 sendok teh ini aja udah cukup. Lanjut ya, kita langsung aja masak di atas kompor sampai si daun bawangnya ini layu. Ini kita masak menggunakan api besar aja. Dan ini udah mendidih dan daunnya juga udah mulai layu. Langsung aja kita matikan kompor dan kita angkat. Lalu di sini aku ada tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya di sini aku langsung aja kasih ya. Untuk takarannya aku menggunakan takaran sendok kurang lebih di 15 sendok makan dan itu kita kasihnya bertahap dulu ya. Kurang lebih kita kasih separuhnya dulu di bagian pertama seperti ini. Lalu kita aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata nanti kita tambahkan lagi sisanya. Jadi totalnya 15 sendok makan seperti ini. Setelah separuhnya udah masuk, langsung kita aduk seperti ini ya. Aduk terus dalam keadaan airnya masih panas. Jadi memang harus gerak cepat ya. Nah ini adonannya udah menggumpal seperti ini. Langsung aja kita masukin sisanya. Jadi buat teman-teman yang baru tahu nih channel aku, langsung deh klik subscribe di bawah video ini dan bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video atau resep-resep simple kayak gini untuk selanjutnya. Dan buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like ya. Nah setelah udah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita ambil tahunya dan kita langsung aja selipin si aci ke dalam tahunya. Nah jadi seperti ini aja ya.
Nah, buat kalian yang nanya kenapa dibuat seperti ini fungsinya biar kita bikin tahunya bisa crispy ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau batagor itu rata-rata itu tahunya langsung diublek, langsung dimasukin ke dalam acinya, dan itu tekstur tahunya jadi ya kurang berasa menurut aku. Jadi orang kadang juga nggak ngerti arti nama batagor tadi. Batagor itu kan bakso tahu goreng ya. Nah, aku juga baru tahu di umur ya di umur 20 tahunan lah ya. Nah, aku baru tahu juga, dan dari dulu aku juga nggak ngerti batagor itu ternyata singkatan. Nah, buat kalian apakah sama juga dengan aku di umur 20 tahun baru ngerti batagor itu singkatan? Coba komen di bagian bawah ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya ya. Tuh, jadinya lumayan banyak banget. Dan ini hasilnya nanti bakalan crispy untuk tahunya ya. Nah, setelah selesai seperti ini langsung aja kita siapkan penggorengan. Untuk tips menggorengnya, apalagi yang udah berbau aci-acian seperti ini, pastikan untuk minyak gorengnya nggak boleh dipanasin dulu. Jadi harus dalam keadaan minyak dingin seperti ini. Kita masukin si batagornya. Setelah batagornya masuk, baru kita nyalakan si kompornya, karena aci ini biasanya gampang meledak ya, apalagi menggunakan minyak panas. Untuk cara ngegorengnya cukup simple banget ya. Kita masukin batagor dengan keadaan minyak yang masih dingin. Setelah batagornya masuk, kita nyalakan kompor, lalu kita masak sampai dia benar-benar matang atau benar-benar crispy untuk si tahunya. Kalau warnanya udah lumayan kecoklatan, itu tandanya udah mateng ya. Jadi sangat simple banget untuk ngegoreng batagor ini. Yang penting kalian tahu tipsnya dulu. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya. Ini adonannya memang lengket seperti ini, nggak apa-apa. Nanti kita bantu dia menggunakan gunting biar dia itu lepas satu sama yang lainnya. Memang kalau ngegoreng batagor tuh memang seperti itu ya. Jadi memang harus kita bantu gunting-gunting seperti ini biar dia nggak lengket sama sekali. Nah, jadi buat teman-teman yang jualan nih, nah ini wajib digunting-gunting seperti ini biar kita bisa menghitung berapa hasilnya ya. Nah, jadi kayak gitu aja cara ngegorengnya, sangat mudah dan sangat simpel banget. Dan ini tahunya udah mulai crispy seperti ini, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya ya, satu resep jadinya satu mangkok atau satu piring besar kayak gini nih. Nah, ini langsung aja aku bakalan cup-cupin, aku bakalan masukin ke piring mika kayak gini. Aku menggunakan ukuran 4C ya. Jadi kita langsung aja masukin satu persatu seperti ini, dan nanti hasilnya bakalan dapet jadi 6 piece ya, jadi 6 mika kayak gitu. Dan ini kalau dijual itu bisa di angka 5 sampai 7 ribuan. Buat kalian yang nggak mau menggunakan mika seperti ini, itu boleh banget menggunakan plastik yang setengah kilo itu ya. Jadi itu bisa banget menggunakan seperti itu. Dan ini kalau teman-teman pengen bikin siomay ataupun tambahan kuah kacangnya, kalian bisa tonton di video sebelum ini, aku juga udah bikin ya. Jadi untuk full videonya yang untuk rasa kuah, saus atau saus kacangnya itu kalian bisa cek di deskripsi, aku bakalan kasih link di bagian sana. Dan ini dia hasilnya setelah aku cetak dan aku masukin ke dalam mika semuanya, jadinya 6 cup seperti ini. Setelah itu langsung aja kita tambahkan saus kacangnya kayak gini nih. Tuh, saus kacang kental ini cara bikinnya juga gampang banget. Jadi buat kalian yang mau cara bikinnya, langsung aja kalian cek di deskripsi untuk linknya. Dan ini langsung aja kita tambahkan secukupnya, lalu kita tambahkan juga kecap manis. Nah, kecap manisnya bebas untuk mereknya, boleh pakai Bango ataupun kecap ABC.
Oke, dan ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya tampilannya semenarik ini. Dan buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung deh cobain di rumah karena resepnya gampang banget. Jadi buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like dulu di video di bagian bawah ini ya. Kalau ada komentar, langsung aja kalian komen-komen di bagian bawah sini. Jadi cukup sekian video kali ini. See you di next video. Thank you.